Setelah kita login ke akun kita unduh kartu peserta ujian. Nah, selanjutnya di sini kita mendapatkan informasi apakah di sini untuk tanggal ujian ini sudah berubah ataukah belum. Tentunya sesuai dengan Baiklah sobat-sobatnya, setidaknya di sini ada dua perubahan yang terdapat pada akun SIM PKB PPG dalam jabatan yang kita miliki. Yang setelah kita login ke akun kita masing-masing dengan masukkan surel dan juga passwordnya. Di antaranya untuk notifikasi perubahan yang pertama, ini adalah sudah muncul, yaitu siapa yang berhak melanjutkan ke tahap seleksi akademik dan siapa yang harus menunggu untuk penjadwalan seleksi akademik. Setelah kita ini sama-sama dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Yang kemarin untuk jadwal pengumuman seleksi administrasinya itu sekitar tanggal 18, teman. Nah, di sini sebagai contohnya yaitu untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap seleksi akademik, ada tampilan yang seperti ini. Anda dinyatakan berhak melanjutkan ke seleksi akademik, pastikan Anda melakukan pemutakhiran nomor handphone, pas foto, tautan belajar ID pada profil SIM PKB, serta mencetak kartu peserta seleksi akademik. Nah, berikutnya untuk notifikasi perubahan akun yang kedua. Ini adalah khusus bagi teman-teman yang mengikuti seleksi akademik PPG dalam jabatan untuk hari pertama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk teman-teman yang mengikuti seleksi akademik di hari pertama dan juga di hari pertama untuk sesi yang pertama dan juga sesi yang kedua, di sini banyak sekali kita yang mengalami kendala, entah itu nggak bisa login atau mungkin juga untuk username dan password itu nggak kunjung bisa diunduh. Kemudian juga setelah kita mengerjakan di tengah jalan itu ternyata mandek ya, stop di sana dan stagnan, nggak bisa lanjut untuk ke tahap berikutnya. Dan pada akhirnya disampaikan teman-teman yang ikut seleksi akademik di hari pertama sehubungan dengan belum selesainya proses pengendalian ya, kemudian dari Kemdikbud sendiri panitia sudah mengupayakan untuk hal yang maksimal. Namun di sini disampaikan bahwa untuk seluruh peserta seleksi akademik yang terjadwal pada tanggal 22 Juli 2023 ini tidak dapat melanjutkan ujian dan dapat dipulangkan. Nah, hal tersebut juga diperkuat dengan surat edaran Kemdikbudristek terbaru yaitu tertanggal 22 Juli 2023 yang dipublikasikan di ppg kemdikbud.go.id sekitar pukul 23:30 ya. Yang mana pada intinya di sini untuk teman-teman yang mengikuti seleksi akademik dengan moda daring yang terjadwal tanggal 22, baik itu sesi pertama maupun juga sesi kedua dijadwalkan ulang pada tanggal 24. Nah, kemudian sementara itu untuk teman-teman yang peserta seleksi akademik dengan moda semi daring pada TUK sebagaimana terlampir yaitu yang ada di sini sekitar hanya ada 31 TUK ini dengan mode semi daring. Ini tidak mengulangi atau tidak diberikan penjadwalan ulang untuk di hari Senin nanti. Nah, di sini setelah teman-teman mengetahui bahwa kita ini dijadwalkan ulang, maka kita harus pantau terus di akun SIM PKB kita masing-masing. Yaitu di sini kita mencetak kartu peserta ujian tentunya dengan hasil yang terbaru ya. Kita secara berkala bisa mengecek. Setelah kita login ke akun kita unduh kartu peserta ujian. Nah, selanjutnya di sini kita mendapatkan informasi apakah di sini untuk tanggal ujian ini sudah berubah ataukah belum. Tentunya sesuai dengan arahan dari surat edaran Kemdikbud tanggal 22 tersebut. Maka di sini bagi teman-teman yang mengerjakan pretest PPG dengan semi online, maka di sini kita wajib untuk mencetak kartu peserta seleksi akademik. Tentunya dengan jadwal yang sudah berubah. Kalau misalkan saya cek sekarang di jam 12 siang, ini belum berubah teman-teman. Yaitu di sini masih tanggal ujiannya di hari Sabtu tanggal 22 dan nanti kini kita cek secara berkala kalau misalkan harinya ini sudah berganti menjadi hari Senin ya. Hari Senin kemudian tanggalnya ini sudah berubah menjadi tanggal 24, maka teman-teman segera cetak kartu peserta ini dan nanti kita bawa. Nah, yang pertama kita cek perubahan akun kita, apakah kartu peserta seleksi akademik ini sudah berubah hari dan tanggalnya. Kalau misalkan sudah kita cetak, kalau misalkan sudah kita cetak, berikutnya kita simpan ya. Dan berikutnya hal yang kedua yang wajib kita lakukan untuk teman-teman peserta seleksi akademik dengan mode online, maka di sini kita datang kembali ke tempat uji kompetensi yang dijadwalkan nanti di tanggal 24 Juli tahun 2023. Sesuai dengan persesinya ya, sesuai dengan data seleksi akademik yang ada pada kartu peserta kita masing-masing tentunya yang terbaru.
Yang mana di sini yang tanggal ujiannya sudah sesuai, sudah ada perubahan, kemudian tanggalnya juga sudah sesuai. Nah, setelah itu kita datang kembali di hari dan jam yang sudah tertera di sini, sehingga nanti kita terdaftar sebagai calon peserta seleksi akademik yang ikut ujian ulang. Mungkin di antara kita banyak sekali yang bertanya, mengapa di sini dari surat edaran dinyatakan bahwasanya untuk kita bisa mencetak ulang kartu peserta seleksi akademik kita, ini kita bisa mulai pada tanggal 23 Juli ya teman. Namun mengapa di sini sampai di pertengahan hari tanggal 23 Juli di sini belum ada perubahan tampilan di kartu peserta ujian kita, maka di sini kita pantau saja secara berkala. Nah, di sini nanti biasanya kalau misalkan kita belum mendapatkan tampilan yang sesuai ini, maka nanti kita pantau mulai dari jam setengah 6 sore nanti ya teman. Jadi mulai dari jam setengah 6 sore kita pantau sampai tengah malam, menunggu kalau misalkan nanti di sini sudah muncul kartu peserta ujian yang baru sesuai dengan surat edaran, maka kita segera unduh. Tentunya di sini wajib hukumnya kita untuk selalu memantau secara berkala di akun SIM PKB kita. Untuk sedianya nanti bisa segera mencetak kartu peserta ujian. Nah, tentunya di sini yang namanya kegiatan itu terkadang nggak sesuai dengan harapan, dan nggak sesuai harapan itu terkadang memang faktor yang menyebabkan itu sebagian besar itulah kendala teknis ya. Tentunya di sini dari seluruh elemen panitia sudah berusaha untuk menyiapkan kegiatan dengan semaksimal mungkin, namun yang namanya kendala, sesuatu hal yang nggak diharapkan di sini bisa saja terjadi, maka sebaiknya sikap kita ini kita adalah secara bijak untuk menyikapinya. Dengan kita memperhatikan dipantau link resmi ppg.kemdikbud.go.id terkait tentang langkah selanjutnya apa, dan juga kita pantau akun SIM PKB kita masing-masing. Tentunya di sini nanti setelah kita mengetahui informasi dari perubahan akun yang ada di SIM PKB, kalau misalkan teman-teman yang sampai saat ini belum bisa mencetak kartu peserta ujian, berarti kita tidak berhak untuk ikut seleksi akademik yang di tahap 1. Nah, kalau misalkan kita nggak termasuk dalam kategori peserta seleksi akademik tahap 1, berarti nanti kita pantau sekitar sepekan, 2 pekan, atau 3 pekan ke depan, sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Kemdikbudristek, nanti akan dipanggil untuk peserta seleksi akademik yang di tahap 2 teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya, kita pantau secara berkala di akun SIM PKB kita masing-masing. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi.